اللهم افتح علينا فتوح العلم وارزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته وخصوصا مشايخنا ومعلمينا ولمن له حقوق علينا ولمن أحسن إلينا شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والإقامة والاستقامة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih berada dalam keimanan dan keislaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semuanya dalam iman dan Islam. Masih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau yang terjemah ini halaman 110. Ya. بسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, orang yang bijak adalah orang yang mampu mengendalikan diri dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan-harapan yang kosong. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang orang yang bijak dan orang yang lemah, orang yang cerdas dengan orang yang bodoh. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengetahui jalan hidupnya hendak kemana, punya tujuan. Dikatakan al-kayyisu man dana nafsahu. Dikatakan al-aqil. Al-kayyis ay al-aqil, orang yang cerdas. Man dana nafsahu, orang yang bisa memuhasabahkan dirinya. Muhasabah dirinya. Bahwasannya muhasabah itu penting. Mandana nafsahu, orang yang bisa menjaga nafsunya. Jadi nafsunya ini dia kuasai. Ada orang yang dikuasai nafsu, ada orang yang bisa menguasai
nafsunya. Nafsu itu penting. Makan butuh nafsu enggak? Butuh nafsu, cuma di manage dengan baik. Kalau enggak, makanan siapa aja diambil. Ya. Berhubungan butuh nafsu enggak? Butuh, tapi jangan pasangan siapa aja. Berhubungan dengan siapa saja. Butuh nafsu, cuma nafsunya kepada yang halal. Maka al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Muhasabah. Kira-kira kita hidup udah berapa lama? Ya, bagaimana ibadah kita? Bagaimana salat kita? Bagaimana sedekah kita? Bagaimana baca Al-Qur'an kita? Maksiat apa yang kita lakukan? Jadi al-kayyisu man hasaba nafsahu. Orang yang mau menintrospeksi dirinya. Hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Kira-kira ini Ramadan bentar lagi datang. Kemarin Ramadan tarawihnya masih bolong-bolong. Sekarang muhasabah, bisa memperbaiki tarawihnya. Muhasabah. Mandana nafsahu, bisa mengatur, mengintrospeksi dirinya bahwasannya Lebaran puasa tahun ini lebih baik daripada puasa tahun yang lalu. Puasanya lancar, ya, ibadahnya lancar, baca Qur'annya lancar. Wujubul akhdhu bil hazmi ma'an nafsi wa muhasabatuha. Wujubu muhasabatiha, wajib kita bermuhasabah, muhasabah introspeksi diri. Wal ityanu biwajibil ubudiyah, dan kita wajib melaksanakan kewajiban kita. Lihat salatnya, yang salatnya suka bolong-bolong, yang suka melalaikan salatnya, maka muhasabah bisa lebih baik daripada sebelumnya. Yang wajib-wajib jangan sampai ditinggalkan. Yang dulu masih yang penting sholat wajib dah. Dulu masih yang penting sholat wajib. Kadang-kadang waktu zuhur udah mau asar baru sholat. Ada yang begitu? Ada. Enggak ada di sini insyaallah ya. Ada yang sholat subuh udah barengan sama duha. Ada juga enggak tepat waktu. Ya, bukan di awal waktu. Nah, maka sekarang introspeksi lagi, bisa lebih cakep lagi ibadahnya, bisa di awal waktu. Ya. Wa adamur rukun ilal amani al-kadzibah, jangan berangan-angan. Oh, saya ingin ini, ingin masuk surga, angan-angannya panjang tapi kerjanya di atas kasur mulu. Itu angan-angan panjang yang berangan-angan tanpa ada actionnya, tanpa ada perbuatannya. Itu namanya amani. Tulul amal, orang yang panjang angan-angannya. Ada nggak orang yang pengen kaya tapi males banget? Ada nggak? Kerjanya di rumah mulu. Bang, keluar apa bang? Bininya begitu mulu. Cari rizki. Pengen kaya, kerjanya di rumah mulu. Ya. Jadi ada angan-angan pengen sukses tapi males. Itu namanya tulul amal. Angan-angan tapi tidak disertai dengan perbuatan. Pengen masuk surga tapi ibadahnya kagak gimana. Ya, itu pengen kaya males kerja. Ya. Jadi namanya awham al-khadi'ah, angan-angan yang menipu. Hati-hati. Ya. Jadi angan-angannya banyak, entar pengen begini, actionnya kagak ada. Jangan. Fa inna Allah ta'ala yusibun nasa bima amilu la bima tamannau min ghairi amal. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu akan memberikan ganjaran kepada manusia dari apa yang mereka kerjakan, bukan apa yang mereka angan-angankan tanpa ada perbuatan. Itu manusia, Allah nggak bakal balas itu. Kecuali niat, beda. Kalau niat labudda ayyaqtarima bil fi'l. An-niyah labudda ayyaqtarina bil fi'l. Kayak orang Indonesia itu kan, insyaallah-nya apa? Insyaallah itu orang Indonesia main-main.
Ya, jadi 90% kagak dikerjakan. Ya. Bang, sholat ya duluan dah, insya Allah ntar nyusul. Ini insya Allah gak datang. 90%. Ya, sudah mulai insya Allahnya dimain-mainin. Nah, itu. Allah akan melakukan kalau niat itu dicatat pahala. Misalkan, maka kalau pengen masuk bulan Ramadan perbanyak niat. Innamal a'malu binniyat. Innallaha katabal hasanati wassayiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Ya, semua amal baik kita sekecil apapun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal buruk juga begitu. Tapi berbeda dengan amal baik, idhamma bihasanatin falam ya'malha. Kalau ada udah niat baik tapi belum sempat kerjain. Misalkan saya insyaallah bulan Ramadan ini 5 kali hatam. Kalau Imam Syafi'i 60 kali hatam. Ya. Kalau Imam Bukhari sehari hatam, cuma tarawehnya beda lagi. Setiap 3 hari hatam. Qiyamul lailnya sehari itu 10 juz, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Salatnya di luar salat beda. Pengen hatam Quran, pengen sedekah, pengen ini, ternyata meninggal tengah jalan. Awal pertama dikerjakan, ketiga, keempat, hari kelimanya dia sakit. Kemudian meninggal. Kalau sudah diniatkan dari awal itu pahalanya dapat. Walaupun tidak sempat mengerjakan. Innamal a'malu binniyat. Beda dengan amani, dengan angan-angan. Ya. Cuma keinginan tapi tidak ada perbuatan. Jadi main-main. Ya, itu. Kayak orang kita tuh bilang insyaallah tuh main-main. Nah, itu. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah itu man atba'a nafsah hawahu wa tamanna 'ala Allah al-amani. Ya. Orang yang lemah itu yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Ya, itu. Tahan diri, apalagi bulan puasa adalah bulan kita sabar. Ya, harus banyak-banyak menahan diri. Wa bihi ilai qala al-thamin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Al-hadis rawahu Tirmidzi fi abwab az-zuhd bab ma jaa fi man takallama fi ma la ya'ni wa huwa sahihun bi syawahidihi. Dikatakan min husni islamil mar'i. Ya. Bagian daripada baiknya Islam seseorang itu, keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Islam itu ada istislam, berserah diri kepada Allah. Islam itu artinya apa? Istislam, berserah diri. Ada yang zahir, ada yang batin. Ya, istislam, berserah diri kepada Allah secara batin adalah dengan meneguhkan akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membersihkan hati kita. Ini akidah dan batin. Hati kita dibersihkan. Sampai disebutkan sahabat Abdullah bin Abbas pernah ditanya, kaifa tastaqbilu Ramadan? Bagaimana engkau menyambut bulan suci Ramadan? Ya. Kata beliau, membersihkan. Bukannya kita itu menyambut bulan Ramadan dengan berbondong-bondong melihat hilal, tidak. Tetapi dengan meninggalkan hasad, dengki. Dengki ini penyakit hati. Penyakit batin. Biasanya yang tahu penyakit batin ini siapa? Orang lain. Yang tahu penyakit batin siapa?
orang lain. Dirinya kadang-kadang nggak tahu punya penyakit batin. Orang pelit nggak tahu dirinya pelit. Ada nggak orang pelit pengen nggak mau dibilang pelit? Ada orang pelit gak mau dibilang? Ada nggak? Orang pelit banget sih. Marah dia dibilang pelit. Nggak tahu kalau dirinya apa? Orang sombong nggak tahu dirinya sombong. Penyakit, ya penyakit apa? Batin. Akidah juga, ya keyakinan, membersihkan akidah daripada kekufuran dan kesyirikan. Ada Islam berserah diri kepada Allah dengan yang zahir. Dengan apa? Dengan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min husni islamil mar'a. Islam itu artinya istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ai min alamati kamali wastiqamatihi, tanda-tanda kesempurnaan Islam seseorang dan keistiqomahan itulah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Timbang. Jadi kita punya timbangan hidup. Kalau ini kira-kira manfaat nggak buat kita. Kalau tidak bermanfaat untuk akhirat atau dunia, tinggalkan. Itu sempurna Islam seseorang. Ada orang ya malam begadangnya nggak penting. Kata Bang Haji Roma, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada artinya. Kalau nggak ada artinya ngapain ngedobos ngobrol? Ya, ndak habis sampai beduk subuh. Giran subuh dia pulang, ngapain? Tidur. Sholat subuhnya kagak. Entar kewajibannya ditinggalkan. Habis waktu. Urusan dunianya menghalangi urusan akhir, dunianya terhalangi, urusan akhiratnya juga terhalangi. Ya. Tinggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat urusan dunia dan akhirat kita. Ngomongin orang, kadang-kadang nggak berasa nih ya, ibu-ibu kadang-kadang lagi beli sayur, ada gosip misalkan, oh ikut aja, nimbrung, tinggalin. Kalau majlis-majlis gosip, majlis-majlis ghibah, majlis-majlis kadzib, dusta, tinggalkan. Ya, nggak bermanfaat itu. Ini ngomongin orang mulu, si fulan diomongin, ya, padahal dirinya tidak lepas daripada aib. Ya, itu. Maka sebelum kita melihat aib orang lain, kita lihat aib kita. Mungkin kalau aib kita tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malu menceritakan keburukan orang lain. Ya, hasib nafsaka. Ya, perbaiki diri kita, yasluh lakan nas, baru orang lain akan baik. Ya, itu. Terkadang kita lebih pandai menceritakan keburukan orang lain, pandai. Ya, yang enggak bermanfaat. Apa manfaatnya? Bikin kotor hati. Ya, bikin hati kotor. Tinggalkan perkara yang urusan akhirat enggak penting, tinggalin. Ya, itu. Kalau penting, kerjakan. Untuk urusan dunia, ya, penting kerjakan, enggak penting tinggalkan. Tapi jangan sampai urusan dunia kita mengalahkan urusan akhirat kita. Ada enggak orang ntar puasa jalan, karena abang jalan kemana, nanti di tengah jalan ada orang yang nyari rezeki, ya kadang-kadang nyari tumpangan, tapi sambil kadang-kadang makan, ya di bulan puasa, di tiang hari, ya itu hampir ada warung-warung, ya mungkin kalau bukan non muslim, kadang-kadang yang makan orang Islam sendiri, ya itu, ya mempersiapkan orang untuk warungnya muslim ya nggak usah buka, ya itu. Kenapa? Ya membuat nanti orang pada datang ke sana, tidak puasa. Ya. Tinggalkan apa yang nggak bermanfaat. Ya, itu. Kadang-kadang kalau nongkrong kuat, sholat taraweh nggak kuat. Main HP berlama-lama nggak kuat. Apa kuat? Lamaan main HP itu baca Quran. Halo. Lamaan main HP itu baca Quran.
Yang senyum-senyum nih kayaknya banyakkan baca Quran ya. Ya. Lihat para salafus salih. Ya, ketika masuk bulan Ramadan, Al-Imam Malik radhiyallahu an, idza dakhala Ramadan taraka darsal hadis. Imam Malik itu kalau sudah masuk bulan Ramadan ditinggalkan pelajaran hadisnya, sibuk kepada Al-Quran. Jadi dari yang baik kepada yang baik. Ya, itu. Jadi ulama dahulu ingin fokus kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrul Quran. Kenapa? Karena sunnahnya itu dalam bulan Ramadan memperbanyak kuantitas bacaan kita, bukan tadabbur. Jadi kalau Ramadan itu antaksura min qiraatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, Rasulullah hatam Al-Quran. Ya, bahkan sahabat Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Ka'ab, ya, untuk mengimami. Tamim Ad-Dari menyuruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma untuk imamin salat. Ya, suruh ngimamin yang bacanya panjang-panjang sampai 100-200 ayat dalam satu rakaat. Ya, jadi memperbanyak. Ya, itu. Dalam salat begitu. Imam Syafi'i, ya, di bulan Ramadan memperbanyak kuantitasnya. Ya, biasanya satu hari 1 juz, satu hari 30 juz. Biasanya sehari 30 juz. Ya, kayak lihat kemarin tuh tasmi 30 juz. Ini sehari 30 juz. Biasanya di luar bulan Ramadan cuma satu hari khatam sekali. Tetapi Imam Syafi'i di bulan Ramadan satu hari 2 kali khatam. Jadi sebulan berapa kali khatam? 60 kali khatam. Ada yang khatamnya seminggu 3 hari. Nah, kalau kita kan khatamnya ya pas Ramadan doang. Nah, kalau nggak Ramadan kagak khatam. Ya. Jadi hal-hal perkara yang penting, yang tidak penting tinggalkan untuk Ramadan. Waktunya ditinggalkan. Ya, perbanyak baca Al-Quran. Sedekahnya perbanyak. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Baginda Rasulullah dermawan, tapi kalau di Ramadan banyak lebih dermawan lagi. Jadi siapkan, sisihkan di bulan Ramadan. Ya, min husni islamil mar'i tarku ma la ya. Meninggalkan yang tidak penting, kalau penting kerjakan. Yang dianjurkan kerjakan. Ya, salat tarawih dianjurkan, kerjakan. Ya, mau nyari tarawih di bulan Syawal kagak ada. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Bentar lagi tarawih. Jauh-jauh hari bilang tarawih. Giliran bulan Ramadan ditinggalin tarawihnya. Ya, paling seneng. Tarawihnya kagak dikerjakan. Yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah kerjakan. Ya, tarkuhu ma la ya'ni. Yang tidak penting ditinggalkan. Baik urusan dunianya ataupun urusan akhir. Terkadang waktu kita habis pada waktu-waktu yang tidak berharga sama sekali. Padahal kalau orang bisnis mengatakan time is money. Ya. Nah, kalau kita enggak, ya, waktu itu berharga. Bisa jadi itu surga kita. Di waktu itu adalah surga kita. Belum tentu kita dapat Ramadan tahun ini. Belum tentu. Ya. Waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali. Siapa yang bisa beli waktu? Tidak ada. Ya, waktu yang sudah habis tidak bisa kembali. Bisa nggak kembali? Mau bayar berapapun sedetik nggak bisa kita bayar. Maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu itu modal. Waktu itu adalah modal. Al-waktu ra'sul mal. Ada orang yang modalnya banyak, mestinya kan untungnya banyak. Benar enggak? Mestinya orang yang modalnya banyak, untungnya banyak, tapi dia tidak pandai untuk, ya, memanage waktunya, memanage dagangannya, akhirnya habis. Modalnya habis, dagangnya seenaknya dia. Entar dagang, entar kagak, entar dagang, habis aja tuh modal untuk makan. Kenapa? Karena dagangnya entar dagang, entar berhenti, entar dagang, entar berhenti. Modalnya banyak, habis begitu saja. Cuma ada orang yang modalnya sedikit tapi pandai manage, untung banyak. Itulah waktu. Terkadang ada orang yang umurnya udah 90 tahun tapi sholat kagak.
Ya, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, padahal duitnya banyak tapi nggak pernah sedekah. Namanya orang yang tidak memanfaatkan waktunya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang umurnya 40 tahun tapi pahalanya sampai sekarang mengalir. Ada nggak yang begitu? Umurnya muda, Imam Nawawi rahimahullah taala umurnya 40 tahun sekian. Tetapi umur yang muda bukunya kita baca nih sampai sekarang. Riyadhus Shalihin. Bermanfaat enggak? Bermanfaat. Ini ada orang kaya, lu saya nggak bisa ilmu nih. Ilmu saya kagak ada tapi saya punya duit. Udah. Ya, sedekah saya wakafkan, bebaskan tuh tanah di sini, bangunin masjid. Ya, cerdas namanya tuh orang. Orang yang cerdas. Ya, orang yang cerdas itu yang memikirkan apa? Wa amila lima ba'dal maut tadi disebutkan. Beramal untuk kepentingan akhirat. Itu penting, cerdas. Jadi orang punya harta belum tentu bahkan hartanya bisa ya menahan dia untuk masuk surga. Ya, ada nggak orang yang kaya nggak mau zakat? Sampai ada Ustadz saya mah bayar zakatnya ya segitu aja, tahun kemarin 60 juta ya sekarang 60 juta padahal keuntungannya bisa lebih banyak. Yang penting dia takat segitu, enggak pakai hitung-hitungan. Enggak belajar. Maka kalau dalam zakat ada namanya apa? Haul dan nisabnya berbeda. Dilihat, ini enggak belajar agama, enggak mau nanya sama ulama. Yang penting saya bayar zakat, kelihatannya banyak. Tapi kalau hartanya lebih banyak, kewajiban yang harus dia tunaikan harus banyak. Zakat kan wajib. Zakat wajib enggak? Zakat harta kalau sudah sampai haul dan nisabnya wajib bayar zakat. Nah, itu. Ya, maka waktu ini berharga. Ya, Ramadan ini berharga. Belum tentu kita tahun depan nih belum Ramadan ini. Mudah-mudahan ketemu ya. Kapan Ramadan? Ya, yang pastinya 1 Ramadan. Ya, itu. Kalau tanggalnya ntar tunggu daripada pemerintah sidang isbat. Tapi yang sudah pasti Ramadan itu saya puasa 1 Ramadan itu udah pasti insyaallah. Ya itu. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya kebaikan. Ya baghiyal khairi aqbil kata Rasulullah. Wahai yang menginginkan kebaikan raih di bulan Ramadan. Yang biasanya dapat 10 sekarang 1000. Amal kebaikan. Yang sunnah jadi dapat pahala wajib, yang wajib jadi 70 pahala kapan lagi? Obrolan besar-besaran. Ya. Ini kalau ada orang jual motor diskonnya sampai 90%. Wah, berebutan. Ya, aturan harganya 50 juta jadi harganya 2 juta. Banyak yang beli. Ya, harga beras yang tadinya mahal jadi murah, berasnya murah dapat subsidi. Ya kan ada tuh sampai dibuat itu beras udah berada di bawah 10.000. Beras di bawah sini beras ini duit 10.000. Beras di bawah 10.000. Iya di bawah duit 10.000. Ya. Kemarin bagi-bagi beras ya, sekarang ngantri dan tuh rasain. Ya. Lagian ya. Itu bagaimana orang berusaha mencari yang murah. Banyak kerjanya dikit dapatnya banyak. Bayarnya dikit dapatnya banyak. Akhirnya kan dapat subsidi. Ada orang baik ini beli beras yang biasanya sekarung 800 jadi 100.000 sekarung. Ya. Beli banyak yang beli, banyak. Diskonnya banyak. Ini Ramadan diskon besar-besaran. Yang biasanya dapat 10 kebaikan dibalas 10 ini sampai 1000 dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka katakan ya ayyuhalladzina amanu akan diraih bagi mereka yang memiliki iman kepada Allah. Mungkin semuanya muslim, tapi belum tentu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, imannya tuh ada yang nambah, ada yang kurang. Maka panggilan itu kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Man qama ramadhana imanan, bukan islaman tapi imanan wahtisaba. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mau untuk mengadakan salat sunnah tarawih. Hanya orang-orang berimanlah yang mau puasa. Ya, mumpung musimnya. Musim. Kalau musim kan enak. Nyarinya enggak susah. Musim duren. Nyari duren gampang enggak? Ke jalan ada duren. Cuma duitnya ora ada. Susah. Ya.
musimnya. Kalau kita puasa di luar bulan Ramadan berat nggak? Saya tanya, puasa Senin Kamis nggak? Berat. Kenapa? Bukan musimnya. Tapi kalau sudah musimnya, insya Allah ringan. Kenapa? Orang pada puasa semuanya, malu nggak puasa. Ya, itu musim. Tapi kalau sudah musimnya kagak puasa, insya Allah di luar itu jauh lebih. Ya, boro-boro dikerjain. Ya, itu. Maka mumpung lagi musimnya ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Ustadz katanya naumatus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Tapi kerja tidur mulu, ngapain tinggalin? Tidur secukupnya saja. Ya, qailulah. Orang yang tidurnya qailulah, tidur ya siang itu, kalau malamnya bangun qailulah. Tapi kalau sudah siangnya tidur, malamnya bablas subuhnya, bukan qailulah itu namanya. Ya, qiyamul lail, kayak anak-anak kita, ya siang tidur siang, ntar malam bangun jam 3. Ya, jam 3 udah pada bangun. Itu namanya qailulah, tidur. Ini kita tidur siangnya bang, tidur cuma malamnya bablas. Ya, itu manfaatkan Ramadan. Ya, puasanya full, tarawihnya full. Ya, tarawih full. Ya, hari pertama. Hari pertama full ya. Insya Allah nggak muat hari pertama. Saya yakin nih Masjid Al-Ikhlas kalau hari pertama nggak muat, sampai ke atas kayaknya nih. Ya, di bawah juga ntar sampai ke latar. Ya, cuma ntar kalau udah 10 terakhir wallahu alam. Ya, ada yang itikafnya di mall, di Tanah Abang, Ramayana. Ya, ada yang itikafnya di terminal juga ada. Ya, jadi saranin ibu minta sama suaminya beli baju lebaran, sekarang udah beli, besok udah puasa nih. Ya, jadi kalau pengen beliin baju lebaran sebelum bulan puasa udah beliin. Ya, pulang kampung nggak? Pulang kampung ya pulanglah. Ya, cuma ibadahnya jangan tinggalin. Gimana caranya? Banyakin zikir dalam perjalanan juga tetap. Jangan ya nggak dapat malam Lailatul Qadar. Pulang kampungnya di 10 terakhir. Di perjalanan dari sini kemana, misalkan Surabaya, naik darat itu berapa jam? 12 jam kali ya. Ya, itu manfaatkan zikir, baca Quran. Ya, kalau di Arab gampang, lihat orang di Mesir kalau lagi naik angkot orang baca Quran biasa. Ya, jadi kalau ada kita nih kadang-kadang kondekturnya yang kenaiknya itu baca Quran, bukan Ramadan, apalagi Ramadan itu biasa. Kalau negeri lain baca buku, ya di Cina, Jepang itu baca buku. Jangan malu, baca, bawa Quran, manfaatkan perjalanan ini. Jangan ya, mudah-mudahan dapat malam Lailatul Qadar, jangan dapat malam Lailatul Qadar. Ya, itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adal insan ay yastaghila bima fihi salahu ma'asyan wa ma'adan. Atas manusia menyibukkan dirinya untuk kebaikan urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Ya, sibukkan dengan kesibukan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena untuk akhirat butuh dunia juga enggak? Butuh. Sholat butuh duit. Ya, pakai baju. Ya, bisa khusyuk. Coba sholat, anak belum makan, mana pada belum bayaran. Sholatnya khusyuk enggak? Khusyuk mikirin bayaran. Khusyuk mikirin apa? Pakaian, baju lebaran belum dibeli. Ya, ntar gimana ampau bocah-bocah ini. Udah mikirin kayak gitu. Ya, urusan dunia. Ya, jadi alal insan ay yastaghila bima fihi salahahu ma'asyan wa ma'adan wa ya'ridu amman ada dzalika mimma la yahtaju wa la yantafi. Kemudian meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak dibutuhkan, tinggalkan. Ya, waktunya biar produktif. Kenapa? Ulama dahulu tuh waktunya berkah. Ya, itu berkah. Amalnya berkah.
ya, sehingga mereka bisa menghatamkan Al-Quran 60 kali. Kita sekali aja hatam, Masya Allah beratnya minta ampun ya, sekali hatam aja beratnya minta ampun. Ini 60 kali hatam, 30 kali hatam. Ada yang lagi sholat taraweh sehari hatam, alhamdulillah di Indonesia ada. Kalau Bapak pergi ke Temboro pengen ngerasain yang satu malam 30 juz, pergi ke Temboro. Tapi juga ada yang 20 rakaat 10 menit juga ada. Tinggal pilih mau yang 10 menit atau yang ya habis sholat isya taraweh kelarnya mau subuh baru kelar. Itu di Temboro ada. Ya, itu sehari sholat taraweh semalam 30 juz. Ya. Kalau kita lewat kayak gitu. Ya. Kadang-kadang imamnya baca kepanjangan itu juga banyak yang batuk. Tanda ini. Besok imam gua tanda ini imam nih. Ya, gua nggak datang besok giliran Ustaz Fikri yang imam nih. Panjang kayaknya. Ya. Nikmatin, nikmat, ya. Orang kalau hatinya bersih lam yashba' min qiraatil Quran. Orang kalau punya hati bersih nggak bakal kenyang untuk mendengarkan dan membaca Al-Quran. Bal ma yadurruhu wa yu'dhi. Meninggalkan apa yang dapat membahayakan dia dan dapat menyakiti dia. Ya, illa yatataffalu bi syu'uni ghairi. Ya. Kemudian jangan mengganggu urusan orang lain. Kadang-kadang sibuk sama urusan orang lain. Urusan diri aja belum kelar udah ngurusin orang lain. Ya. Ya tataffal, mengganggu urusan orang lain. Sibuk sama aib orang. Ya, padahal dirinya sendiri masih banyak kekurangan. Fa inna dzalika min kamalis istiqamah. Maka dikatakan sempurnanya istiqamah kalau kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting, yang tidak bermanfaat, perkara yang dapat membahayakan diri kita dan dapat melukai diri kita, tinggalkan. Ya, itu. Rokok membahayakan enggak? Ya durra, membahayakan. Tapi sekarang Ustaz ada rokok sehat, Ustaz. Ya terserah dah. Untung saya kagak ngerokok, jadi saya fatwa saya haram. Kalau agak haram mungkin Ustaz yang rokok, jadi bilangnya boleh-boleh aja. Ya. Karena nggak ngerokok, ya. Kalau yang bilang haram, jangan beli rokok. At-tasi an Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu la yus'al ar-rajulu fi ma daraba imra'atah. Ya, dikatakan la yus'al, seseorang laki-laki jangan ditanya kenapa dia memukul istrinya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Jadi jangan tanya. Ada orang laki-laki mukul istrinya. Annahu yanbaghi al-muhafazah 'ala al-asrar allati takunu baina zawjain. Menjaga rahasia. Ya, urusan rumah tangga. Terkadang kalau kita ceritakan kenapa nanti ada istri yang soleha, ada istri yang toleh. Ada istri yang baik, yang soleha ada enggak? Yang taat, itu kalau dipukul mesti ditanya. Tapi ada istri yang toleh, ngelawan mulu sama suami, sholat ditinggalin, keluar ngayap kagak izin, tau ngayap keluar kagak izin sama suaminya. Jadi istri itu ada dua jenis, ada istri yang soleh, ada istri yang soleha, ada tolehah. Ya, istri yang soleha kalau dia dipukul dan sebagainya itu tidak boleh. Ya, bahkan dikatakan khairukum linisa'i, sebaik-baik kalian adalah sebaik kalian kepada wanita. Ya, maka pada nusyuz saja kalau ada istri membangkang, tapi ada tahapannya, Pak. Tahapannya, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun. Kalau kalian wallat takut istri kalian membangkang sama kalian, kalau sudah lihat gelagat-gelagatnya fa'idhuhunna, nasihatin dulu, nasihatin baik-baik. Kalau menerima nasihatnya maka alhamdulillah. Tapi kalau kagak juga masih membangkang, ini istri yang nggak soleha ya, yang dibawa insya Allah soleha semua insya Allah. Istri yang nggak soleha itu yang pertama Pak, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Sudah dikasih nasihat, udah manggil ustadz,
kadang-kadang sudah dikasih mediasi dan sebagainya masih aja kagak mau sholat, kagak mau nutup auratnya, lawan suaminya, ya, kemudian keluar rumah nggak izin, itu namanya nusyuz. Nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Ya, baru kalau mendengarkan nasihat berubah, alhamdulillah. Tapi kalau kagak, wahjuruhunna fil madaji', pisah ranjang. Kalau itu pisah ranjang, alhamdulillah dia mikir, ya Allah, ternyata susah nggak ada suami dan sebagainya, rezeki dan sebagainya. Alhamdulillah berubah, alhamdulillah. Dan jangan membuka aibnya lagi, nggak usah. Tapi kalau tidak berubah, baru wadribuhunna, baru dipukul. Itu pun pukulnya ghairu mubarrih, tidak boleh memukul muka, tidak boleh memukul, ya, dengan keras dan sebagainya. Ya, tetapi kata Rasulullah, khairukum linisa'i. Lelaki yang seperti itu juga tidak baik juga. Yang terbaik adalah laki-laki yang memuliakan wanita. Itu. Jadi wala yus'alur rajulu fima daraba imra'atah. Jangan pernah tanya. Takutnya apa? Kalau kita ceritakan gara-gara dia membangkang, gara-gara dia keluar rumah tanpa, kan aibnya wanita kita, istri kita sendiri. Ya, maka jangan kalau ada orang tanya, la yus'al, jangan ditanya seorang suami fima daraba imra'atah, kenapa dia memukul istrinya. Kalau dia ceritakan ini aib istri saya, maka jagalah aib istrinya walaupun istrinya membangkang. Oh, ini istri saya, enggak usah. Kalau yang dipertanyakan, kalau isinya soleh, tapi kan ada ya, ada yang istrinya soleh, suaminya kagak mau sholat, ada nggak bu? Ya, jadi istrinya soleh, rajin ngaji kemana-mana, tapi suaminya subuhnya bablas mulu. Ya, itu ada. Ya, Asia punya suami siapa? Fir'aun. Nabi Lut punya istri yang membangkang, ada juga macam-macam jenisnya. Dan istri ada yang solehah, ada yang tidak solehah. Maka yang tidak solehah ini namanya nusyus. Kalau takut membangkang, maka ada tahapan, gak langsung pukul. Hendak Islam mengajarkan itu. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji', baru wadribuhunna. Itu pun wadribuhunna, ya, kata Rasulullah, kalau wanita, ya, kalau seorang istri, suami yang baik tidak pernah memukul istrinya. Itu kalau suami yang baik, jadi tidak boleh kekerasan kepada istri. Ya, bagaimana caranya? Mudah-mudahan tidak pernah sama kita. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak berlaku. Ya, ketika kita marah istri nggak pernah, jangan main tangan. Enggak. Alhamdulillah saya nggak pernah. Dan orang tua saya sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah, ya, memukul istrinya, tidak pernah. Kalau marah ya diam aja udah. Orang laki-laki kalau marah paling diam aja. Ya ngatnya itu kan dia. Tapi kalau kita teriak-teriak dan sebagainya, bersikap baik. Jadi pernah ada seseorang datang kepada Umar bin Khattab, pengen ngadu, kenapa nih punya istri bawel. Ada seseorang punya istri bawel, susah dibilanginnya. Ini yang enggak solehah, ya. Kemudian dia pengen minta solusi kepada siapa? Umar bin Khattab. Bagaimana caranya nih, ya, ngadapin istri yang bawel, yang susah dibilangin, ya, sholat kagak dan sebagainya, ya, itu bawel banget istrinya. Kemudian datang ke tempat sahabat Umar bin Khattab. Ya, ternyata Umar bin Khattab juga lagi diomelin sama bininya. Lagi apain? Diomelin sama bininya. Ya, kata orang tersebut, ya sama aja sama gua, katanya. Ya, itu. Akhirnya karena tahu bagaimana dirinya, pengen pulang. Ketika pulang, Imam bin Khattab kayaknya ada orang di luar kan. Akhirnya keluar, dipanggil. Kenapa? Ya, tadi saya pengen minta nasihat. Ya, bagaimana cara menghadapi istri yang bawel. Ternyata sama. Ya, itu. Kenapa engkau diam aja wahai Umar bin Khattab? Ya. Saya diam aja, kenapa? Karena saya selalu mengingat kebaikan-kebaikan istri saya. Jadi beliau nggak pernah marah, kenapa? Karena selalu mengingat bagaimana, ya Allah, istri saya sudah melahirkan anak-anak saya, istri saya sudah memasakkan saya, istri saya sudah menjadi, ya kan, istri itu masya Allah, jadi suster juga, jadi koki juga, kadang-kadang jadi tukang ojek juga.
ngantar anaknya ke sekolah dan sebagainya. Istri super. Jadi memikirkan kebaikan istrinya, Umar bin Khattab sampai biarin dah ngomel, kebaikan dia lebih banyak daripada ngomelan dia. Itu begitu. Kenapa Umar bin Khattab kagak mau ngelawan? Karena begitu. Pantengin aja kalau ada istri yang udah pantengin aja, dengerin aja. Iya, iya. Insya Allah aman urusan. Begitu ya. Ini Umar bin Khattab kelar cepat. Coba kalau diladenin, bisa nggak tidur ntar. Ya, yang ada perang dunia kedua. Itu Umar bin Khattab ya. Jadinya apa? Ingat kebaikan istri kita. Jadi biar gak ada kekerasan di rumah tangga. Di sini katakan la yus'alur rajulu fima daraba imra'atah. Jangan engkau bertanya, janganlah laki-laki ditanya kenapa dia memukul istrinya. Jangan tanya. Takutnya ketika kita tanya akan menceritakan aib daripada istrinya. Padahal itu tidak baik diceritakan karena dia nggak sholat. Karena ini yang membangkang ya. Kita berbicara tentang isi-isi yang membangkang, isi-isi yang memang melanggar syariat, melawan suaminya, keluar tanpa izin dan sebagainya. Ya mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini hadis terakhir pada bab muraqabah. Ya insyaallah ya, nanti kita lanjutkan setelah Ramadan ya. Habis Ramadan mudah-mudahan ketemu Ramadan ya Pak. Ketemu Syawal, panjang umur, ya ibadahnya kuat, puasanya lancar, dan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة فارج لم يكاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن أمتنا على دين الإسلام. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان في الصحة والعافية والسلامة. اللهم اجعلنا من الذين يقومون رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من الذين يصومون رمضان إيمانا واحتسابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. دعواهم فيها وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.